Jadi apa yang membuat kita merasa punya hak untuk memperlakukan tubuh kita sesuka hati, semaunya? Apa yang membuat kita ngerasa punya hak untuk merusak tubuh ini dengan rokok dan alkohol? Monolog ini semacam sequel dari trilogi Kehilangan, Titipan, dan yang terakhir insya Allah minggu depan tentang melepaskan. So last week we came to realization that everything belongs to Allah. Everything is never ours to begin with. Kehilangan bukanlah kata yang tepat untuk menggambarkan suatu keadaan di mana apa yang kita miliki diambil kembali oleh Allah. Karena kita sadar semua yang kita miliki hanyalah titipan yang cepat atau lambat. Bagaimanapun caranya, harus kita kembalikan lagi pada pemilik sahnya, yaitu Allah Azza wa Jalla. For those of you who missed my Wednesday post on Instagram and Thursday post on WhatsApp status, I made a simple analogy on this. For some reason, kita mau nitipin mobil kesayangan ke salah satu orang yang sangat kita percaya. Sebut aja si Fulan. Sebelum ditinggal, well, it's just normal, right? For us to leave some notes about the car. Gue nitip mobil ya bro, mau keluar kota. Kalau lo mau pakai gak apa-apa silakan. Tapi gue pesen jangan ngerokok di dalam mobil. Nggak usah diganti-ganti. Because the car is in tip-top condition. Terus bensinnya Pertamax Plus. Pas udah pulang tar, gue ambil lagi. Terus orang yang kita titipin setuju. Dia bilang, Oke, noted bro. Gue siap menerima titipan ini. setelah beberapa minggu kita pulang dan mau ngambil tuh mobil, pas dibalikin ke kita ternyata interiornya bau rokok banget. Exhaustnya udah full modif dan bensinnya diisi Pertalite. Pas ditanya dengan entengnya dijawab gini, Aduh, gue nggak bisa bro kalau nyetir nggak sambil ngerokok. Mulut gue bisa asem. Terus pas gue pakai ngebut, tarikan mobil lu tuh kurang. Jadi gue modif aja biar makin mantap. Nah, kenapa gue isi Pertalite? Ya karena Pertamax mahal. Dompet gue nggak nyampe. kira-kira gimana reaksi kita? Marah nggak? Kesel nggak? Atau biasa aja? Aku rasa sih nggak ada yang jawab biasa aja ya. Someone on their right mind will be furious. Ya gimana nggak marah? Dia nggak ada hak loh ngelakuin itu semua. Dia nggak ada hak untuk ngerokok di dalam mobil padahal udah dibilang jangan. Dia nggak ada hak untuk modif mobil yang bukan miliknya. Dan dia ngaco banget maksain pakai Pertalite. Pertanyaannya sekarang adalah, kenapa dalam menjalani hidup kita malah kayak si Fulan? Ingat pembahasan kemarin nggak? Tubuh kita ini milik siapa sih sebenarnya? Milik kita sendiri kah? Karena kita yang nyiptain gitu. Enggak kan? Milik Allah kan? Berarti tubuh ini cuma Allah titipkan ke kita dan yang namanya titipan itu pasti ada notes yang kayak di contoh tadi. Notes dari Allah itu luar biasa banyak tersebar di Al-Quran, belum lagi ditambah hadis. Do's and don'ts-nya. Jadi apa yang membuat kita merasa punya hak untuk memperlakukan tubuh kita sesuka hati, semaunya? Apa yang membuat kita ngerasa punya hak untuk merusak tubuh ini dengan rokok dan alkohol? I'm not a scientist, but I'm pretty sure tubuh kita nggak akan bekerja lebih bagus, lebih kuat, lebih prima dengan bantuan rokok dan alkohol kan? Apa yang membuat kita ngerasa punya hak untuk modif tubuh ini? Implan sana sini, operasi plastik tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, nyabutin alis, nyambung rambut, tanam bulu mata, dan segala body modification lainnya. Belum lagi kita mengisi tubuh ini dengan makanan yang jelas-jelas Allah haramkan untuk dikonsumsi. And as the icing on top, aborsi bayi di luar nikah. In my opinion, my body, my rules is a propaganda made by the West to make us stray. Untuk bikin kita jauh dari Allah. Untuk bikin kita abai sama syariat Islam. Because again, how you claim it as my body when it's not even ours to begin with. Nah, kalau kita aja nih yang mobilnya diawur-awur sama si Fulan tadi bisa furious, bisa marah besar, karena si Fulan nggak bertanggung jawab dengan mobil yang dititipkan, kebayang nggak apa reaksi Allah saat semua, bahkan jiwa dan raga kita dikembalikan kelak di akhirat? Will he be pleased or will he be furious? Akankah kita dinilai sebagai hambanya yang bertanggung jawab atau malah sebaliknya? Setiap yang Allah titipkan pada kita itu adalah nikmat dan juga ujian. Yang menentukan adalah apa yang kita lakukan dengan titipan itu. Allah titipan kita tubuh yang sehat. Lalu kita gunakan untuk apa tubuh itu?
Kita gunakan untuk beribadah atau malah berbuat maksiat? Apa yang kita masukkan ke dalamnya? Makanan yang halalkah atau yang haram? Terkhusus perempuan, apakah segala upaya yang dilakukan untuk mempercantik diri itu sudah bisa dipastikan tidak melanggar syariat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut, perempuan yang meminta disambungkan rambutnya, begitu pula perempuan yang membuat tato dan yang meminta dibuatkan tato. Hadis riwayat Bukhari nomor 5933 dan 5937. Allah titipkan kita harta berupa uang. Lalu kita gunakan untuk apa uang itu? Kita keluarkan untuk sedekah atau kita keluarkan untuk maksiat? Apakah cara yang kita tempuh dalam mengusahakan harta tersebut halal atau haram? Terkhusus laki-laki yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga, sudahkah belajar tentang harta yang halal dan haram sesuai dengan syariat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu masa orang-orang sudah tidak peduli lagi dengan apa dia mendapatkan harta. Apakah dari jalan yang halal ataukah dari jalan yang haram? Hadis riwayat Bukhari nomor 2083. Allah titipkan kita rezeki berupa motor atau mobil. Lalu kita gunakan untuk apa mobil dan motor itu? Kita gunakan untuk pergi ke tempat-tempat yang Allah ridhoi atau malah pergi ke tempat-tempat maksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jika Allah menghendaki untuk mencabut nyawa seorang hamba di suatu tempat, maka Allah jadikan hamba itu memiliki keperluan di tempat tersebut. Hadis riwayat Al-Hakim nomor 1357. Allah titipkan kita pasangan hidup. Lalu bagaimana kita memperlakukan mereka? Apakah kita memuliakan atau bahkan menzalimi mereka dengan tidak memberikan hak-haknya? Apakah seorang suami sudah benar-benar menunaikan kewajiban pada istrinya? Apakah seorang istri sudah benar-benar menunaikan hak suaminya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya, dan aku orang yang paling baik bagi keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 3895. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud pada yang lain, maka tentu aku akan memerintahkan para wanita untuk sujud pada suaminya, karena Allah telah menjadikan begitu besarnya hak suami yang menjadi kewajiban istri. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2140 dan hadis riwayat Tirmizi nomor 1159. Allah titipkan kita anak. Lalu bagaimana cara kita mendidik mereka? Sudahkah kita memberikan hak mereka dalam mendapatkan ilmu agama? Ilmu yang akan menjauhkan mereka dari hal-hal yang Allah murkai? Atau malah kita abai tentang hal itu dan justru lebih sibuk mendidik perkara duniawi? Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Dan satu lagi yang sesuai dengan keadaan di zaman sekarang. Allah titipkan kita media sosial yang mungkin banyak followers atau subscribersnya. Lalu apa yang kita share di sana? Apa yang kita bagikan dan pertontonkan pada mereka? Apakah kita berbagi hal-hal yang baik, yang kelak bisa menjadi amal jariyah setelah kita meninggal? Atau malah kita berbagi hal-hal buruk seperti foto-foto yang menampakkan aurat, berlaku juga bagi laki-laki ya. Foto-foto saat kita sedang bermaksiat, pikiran-pikiran atau ide-ide yang bertentangan dengan syariat yang kelak malah bisa menjadi dosa jariyah setelah kita meninggal. Tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Quran Surat Al-Kahf ayat 18. Well, what I'm trying to say is, kita itu sebenarnya enggak lebih dari sekedar petugas penitipan barang. Tapi dengan segala kebaikan dan kemurahan hatinya, Allah Jalla Jalaluhu mengizinkan kita untuk memakai, memanfaatkan, bahkan menghabiskan apa-apa yang Ia titipkan pada kita. Dan yang menitipkan jelas lebih memiliki hak daripada orang yang dititipkan. Dalam memakai, memanfaatkan, bahkan menghabiskan titipan Allah,
Tentunya kita harus tunduk dan patuh terhadap semua aturan yang diberikan. Apa yang boleh dipakai, dimanfaatkan, dan dihabiskan, bagaimana cara memakai, memanfaatkan, dan menghabiskannya. Kalau mau pelan-pelan belajar, syariat Islam itu ternyata amat sangat lengkap. Bahkan gak jarang aku sampai terkaget-kaget bagaimana Allah mengatur dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan sampai kepada hal-hal yang paling kecil yang bahkan tidak pernah terlintas di pikiran kita. Setiap apa yang kita pakai, kita manfaatkan, kita habiskan akan ada hisapnya. Dan standar yang akan dipakai adalah standar Allah, yaitu syariat Islam. Bukan standar kita, standar adat budaya, atau bahkan standar society. Kemudian Allah mengingatkan manusia pada penciptaan awal seraya berfirman, apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Yakni dilalaikan tanpa diberi perintah dan larangan, tidak diberi pahala dan juga siksaan. Ini adalah dugaan keliru dan dugaan terhadap Allah yang tidak sesuai dengan kemahabijaksanaannya. Bukankah dia dulu dari setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim, kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakan makhluk hidup dari air mani dan menyempurnakannya. Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan. Bukankah Allah yang berbuat demikian? Yakni yang telah menciptakan manusia dan membuatnya melalui berbagai fase ini. Dan Allah pula berkuasa menghidupkan orang mati. Tentu karena dia maha kuasa atas segala sesuatu. Diambil dari tafsir As-Sa'di, karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Pada surat Al-Qiyamah ayat 36 sampai dengan 40.